01-107. Pada video kali ini kita akan melakukan praktikum transportasi zat hara. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu satu paselin, 2 pisau cutter, 3 zat pewarna makanan, 4 penggaris, 5 air bersih, 6 stopwatch, 7 botol aqua yang telah dipotong bagian atasnya, 8 2 buah tanaman pacar air. Adapun prosedur kerjanya yaitu pertama kita sediakan 2 buah tanaman pacar air yang tinggi dan besarnya sama. Yaitu kita potong bagian pangkal akar tanaman pacar air. Kemudian kita ukur dari ujung pangkal yang telah dipotong sepanjang 3 cm dan diberi tanda. Hal ini dilakukan untuk memudahkan saat mengupas kulit tanaman pacar air. Kemudian kulit batang tanaman pacar air dipotong hingga ke bagian yang telah ditandai sebelumnya. Pengupasan kulit batang dilakukan pada kedua tanaman pacar air. Yaitu pada tanaman pertama kita olesi vaselin pada ujung pangkal. Tanaman kedua yaitu kita olesi vaselin pada bagian yang telah dikupas. Kemudian kita membuat larutan eosin menggunakan zat pewarna makanan. Kemudian kita tuang ke dalam air. Setelah dimasukkan, kemudian diaduk agar warnanya merata. Kemudian kita masukkan tanaman 1 ke dalam botol Erlenmeyer 1 dan tanaman 2 ke dalam botol Erlenmeyer 2. Kita tunggu selama 30 menit. Kita simpan tanaman pacar air di tempat yang aman. Setelah 30 menit, kita angkat tanaman 1 dan tanaman 2 dari larutan eosin. Selanjutnya adalah kita mengukur ketinggian eosin pada tanaman 1 dan tanaman 2. Pada tanaman 1, karena larutan eosinnya tidak begitu nampak, maka kita lakukan pembelahan agar ketinggiannya nampak. Setelah dibelah, kemudian diukur ketinggian larutan eosin. Terlihat perbedaan pada tanaman pacar air sebelum dan sesudah 30 menit dimasukkan ke dalam larutan eosin. Setelah 30 menit dimasukkan ke dalam larutan eosin, batang tanaman pacar air menjadi berwarna merah. Hal ini diakibatkan oleh naiknya larutan eosin ke dalam batang tanaman pacar air. Setelah diukur ketinggian larutan eosin pada tanaman 1 dan tanaman 2, didapatkan hasil sebagai berikut. Pada perlakuan silem ditambah vaselin, tinggi larutan eosin setelah 30 menit sama dengan 46 cm. Dan laju transportasinya sama dengan 0,25 mm per detik. Adapun rumus untuk mencari laju transportasi adalah P sama dengan tinggi larutan eosin per waktu. Pada perlakuan floem ditambah vaselin, tinggi larutan eosin setelah 30 menit sama dengan 56 cm. Dan laju transportasi yang didapatkan adalah 0,31 mm per detik. Mengapa laju transportasi pada perlakuan floem ditambah vaselin lebih tinggi dibandingkan pada perlakuan silem ditambah vaselin? Mari kita bahas sebagai berikut. Naiknya larutan eosin ke dalam jaringan tubuh tanaman pacar air disebabkan oleh adanya transportasi pada tanaman tersebut. Transportasi pada tanaman dibagi menjadi dua bagian, yaitu transportasi intravaskular dan ekstravaskular.
di mana dalam transportasi intravaskuler dapat diangkut melalui xilem dan floem, sedangkan transportasi ekstravaskuler diangkut melalui ruang antar sel, sitoplasma, dan vakuola. Pada tanaman pacar air terdapat pembuluh angkut yaitu xilem dan floem, di mana pada jaringan tersebut merupakan tempat terjadinya transport air pada tumbuhan. Xilem dan floem adalah jaringan pengangkut yang salurannya terpisah. Xilem yang ada di akar bersambungan dengan xilem yang ada pada batang dan daun. Begitupun dengan floem yang terletak bersambungan ke semua bagian tubuh tumbuhan. Pada percobaan digunakan vaselin untuk menutupi bagian-bagian yang akan diuji. Vaselin sebagai lapisan lilin untuk menahan air yang masuk pada bagian yang dipercobakan. Sedangkan larutan eosin digunakan untuk menandakan adanya laju transportasi air, di mana eosin yang berwarna merah akan masuk ke jaringan pembuluh pada tanaman dan menyebar ke bagian tubuh tumbuhan. Pada tanaman satu di bagian ujung pangkal diolesi vaselin atau xilem ditambah vaselin, terjadi pengangkutan larutan eosin ke dalam tubuh tanaman oleh floem. Sedangkan pada tanaman 2 yang di bagian batang yang telah dikupas diolesi vaselin atau floem ditambah vaselin, terjadi pengangkutan larutan eosin ke dalam tubuh tanaman oleh xilem. Berdasarkan hasil percobaan, diketahui kecepatan pergerakan hara dengan perlakuan xilem ditambah vaselin pada pacar air yaitu 0,25 mm per detik, sedangkan pada perlakuan floem ditambah xilem sebesar 0,31 mm per detik. Dari hasil percobaan yang dilakukan, kecepatan pergerakan zat hara yang paling besar adalah pada tanaman pacar air 2, yaitu sebesar 0,31 mm per detik pada perlakuan floem ditambah vaselin atau pengangkutan oleh xilem. Hal ini disebabkan pengangkutan air, hara mineral, dan garam dari tanah sebenarnya dilakukan oleh pembuluh xilem dengan daya kapilaritas yang sangat tinggi, sehingga hara tersebut masuk dan naik ke dalam tubuh tanaman. Sedangkan floem memiliki fungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis. Proses pengangkutan air dan zat hara terlarut hingga sampai ke daun pada tumbuhan dipengaruhi oleh daya kapilaritas, daya tekanan air, daya hisap daun, dan pengaruh sel-sel yang hidup. Berikut adalah kesimpulan yang didapatkan dari praktikum transportasi zat hara. Demikian video praktikum transportasi zat hara dari saya. Sekian dan terima kasih.